Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku. Dalam segmentasi berikut ini Syekh Ahmad akan menjelaskan kepada kita berkaitan dengan larangan mempersulit urusan dan melalaikan hak orang lain. Silakan Syekhuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para jamaah yang insyaAllah senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali di saat ini, di jam ini bisa memandang wajah-wajah para penghuni surga. Ya Allah, kalau kalian masuk surga lebih awal agar menunggu saya di pintu surga biar masuk surga bersama, setuju? Tapi saya kalau masuk surga lebih awal saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Insya Allah saling mendoakan, saling menunggu biar kita masuk surga bersama insya. Para jamaah dan pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi guru kita Ustaz Jamaluddin membahas tentang kezaliman dan orang yang tidak menunaikan hak kewajiban orang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, dalam hadis Qudusi, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis Qudusi, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku, padahal Allah berhak untuk berkehendak dan melakukan apa saja. Inni haramtu dzulma ala nafsi, aku ini mengharamkan kezaliman bagi diri sendiri. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, aku jadikan sifat zalim di antara kalian itu haram. Jangan kalian berbuat zalim di antara kalian. Zalim itu apa? Melalaikan hak orang. Seperti yang kita bayangkan dan kita pahami, melalaikan hak orang adalah menunda pembayaran uang orang lain, hutang orang lain. Padahal bisa menjadi melalaikan hak orang itu termasuk melalaikan hak keluarga, hak istri, hak anak, hak orang tua, hak tetangga, hak masyarakat, hak bawahan kita, hak teman. Itu semua masing-masing punya hak. Badan kita punya hak, keluarga punya hak, istri punya hak, orang tua punya hak, dan jasad kita ini punya hak untuk kasih istirahat. Maka berikan setiapnya itu, yang punya hak itu berikan haknya masing-masing. Kezaliman ini luar biasa. Jangan sampai engkau benar-benar mempersulit orang lain untuk meraih dan mendapatkan haknya. Sampai Nabi SAW sendiri pernah berdoa agar mereka yang diberikan kekuasaan, jabatan, harta atau apapun itu, kalau dia mempersulit umat Nabi Muhammad agar Allah kasih dia susah. Nabi SAW mendoakan mereka yang punya kekuasaan, punya jabatan, kalau dia benar-benar menjadi pemimpin, bukan hanya menjadi pejabat, tapi menjadi kepala rumah tangga, dan mempersulit keluarganya, Allah kasih dia susah. Dan kalau mempermudah kepada mereka, Allah kasih kemudahan dan keberkahan bagi dia. Para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah, seorang penguasa pernah masuk ke penjara bersama anaknya. Lalu anaknya mengatakan, wahai ayah, kok dari kerajaan, dari harta, pelayanan, makanan, tempat tidur yang mewah, dan tempat-tempat dan pelayanan yang indah, kok sampai kita bisa di penjara begini? Apa kata ayahnya? Halo? Masih hidup? Alhamdulillah. Jadi kata ayahnya, wahai anakku, kita saat ini bisa ada di penjara. Dari kehidupan yang nikmat, kehidupan yang susah, bisa jadi karena doa orang yang telah kita zalimi. Pernah kita merampas, kita mengambil hak orang lain. Kita menunda, kita melalaikan.
hak orang lain sehingga kita pada saat ini ada di sini dipersulit. Pada saat kita dikasih susah oleh Allah, bisa jadi karena doa orang yang pernah kita zalimi. Orang yang merasakan kezaliman dari kita sehingga dia bangun tengah malam berdoa. Kemudian doanya diterima oleh Allah dan saat ini adalah balasannya kepada kita. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, hati-hatilah terhadap hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala laisa bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, mau dia mukmin mau dia kafir. Alaisallahu biahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Pengadilan Allah itu beda dengan pengadilan manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah. Seburuk apapun yang kita lakukan itu akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, Allah akan menolong negeri yang adil walaupun kafir. Halo? Allah akan menolong negeri yang adil walaupun negara itu ada negara kafir. Dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada negeri yang muslim karena dia berbuat zalim. Atau negeri yang berbuat zalim walaupun dia Islam. Subhanallah. Dan kami semua rasakan di negara-negara kita lihat saat ini. Di banyak negara walaupun negara Islam karena berbuat zalim, maka Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu an, atadruna mal muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, malaisa lahu dirham wala mata'. Orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, yang enggak punya uang, enggak punya harta, enggak punya benda, enggak punya apapun, enggak punya rumah, enggak punya kendaraan. Kata Nabi SAW, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umat Nabi Muhammad SAW, bukan orang yang enggak punya harta. Tapi kata Nabi, dia punya banyak dan punya segala-galanya. Punya salat, punya puasa, punya salat malam, punya haji, punya umrah, bacaan Quran, amalan, salat malam, semua dia punya. Tapi ternyata dia ya'ti yaumal qiyamah, dia datang di hari kiamat. Ternyata di dunia dia menuduh fulan, menghina fulan, menunda hak fulan, mengambil hak orang lain. Sehingga dia akan membalas semuanya di akhirat nanti. Sampai Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan apa? Nabi mengatakan nanti di hari kiamat, kambing yang bertanduk akan dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia menendang kambing yang tidak bertanduk. Segitu Allah adil. Jangan sekali-kali sia-siakan hak orang lain. Coba bayangkan, kalau Anda mengambil hak orang kemudian orang itu meninggal dunia. Bagaimana Anda mau minta maaf? Harus dikembalikan. Maka kalau Anda mengambil hak orang kemudian orang tersebut tidak tahu dia berada di mana, apa yang Anda lakukan? Anda harus menunggu sampai hari kiamat untuk nanti diqisas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menunda-nunda, yang melalaikan hak orang lain, hati-hati. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Maka jangan menunda-nunda hak orang. Karena itulah balasan Allah bagi kita di hari kiamat nanti. Karena belum dibalas di dunia, tunggulah Anda harus membalasnya di akhirat dengan membayar pahala dan kebaikan dan amal ibadah Anda. Semoga Allah berikan keselamatan bagi kita semua dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan pemirsa, sarung Wadimor yang saat ini menjadi sarung top of mind atau sarung favorit pilihan seluruh lapisan masyarakat Indonesia kembali berinovasi, meluncurkan motif terbaru Wadimor Memories yang didesain eksklusif
terinspirasi dari keindahan rangkaian motif-motif kain tenun yang merupakan warisan khasanah budaya Nusantara yang tentu saja pantas kita banggakan. Karena sarung tenun ini merupakan hak cipta karya cipta anak bangsa yang sangat indah keanekaragamannya, coraknya yang mewakili masing-masing karakter budaya di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, pemirsa, kualitas dan kenyamanan sarung Wadimor Memories ini tentu saja tidak perlu diragukan lagi. Seperti yang saya kenakan saat ini, perpaduan motif dan warnanya sangat indah dan elegan, pas dikenakan dalam segala suasana. Seperti yang juga dikenakan oleh Ustadz Jumharudin LC. Masya Allah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah ganteng banget. Gara-gara sarung ini nih. Nah, ngomong-ngomong bagaimana pendapat Ustadz tentang sarung? Sarung itu memang nyaman buat banyak keadaan. Saya itu Betul. di rumah tuh santai paling enak pakai sarung. Betul. Praktis begitu ya? Ceramah paling enak pakai Pakai sarung. sarung, iya. Kadang-kadang kita lagi jalan-jalan lebih nyaman juga pakai sarung. Kemudian motif apa yang Ustadz Jumhar paling sukai? Ya motif khas Indonesia lah, Khas tenun Indonesia, itu ya. betul. Seperti yang kita saksikan ini ya. Betul. Ini halus, saya suka yang halus, yang nyaman dan banyak motifnya. Itu yang saya sangat suka. Masya Allah, ini cocok sekali dengan sarung Wadimor, Ustadz. Dan tentu saja sarung yang kita selalu saat ini selalu menampilkan sarung-sarung berkualitas, yaitu dari bahan yang lembut sehingga nyaman dipakai dan juga memiliki desain, motif dan corak yang menarik dengan menonjolkan khasanah budaya Nusantara dan bisa dipadu-padankan dengan jenis pakaian apapun. Itulah sarung Wadimor, tentu sarung kita.